Malam yang spesial karena saya mengundang secara khusus para pemain tim nasional Indonesia U20. Ada Kadek Ariel Priyatna, Hoki Caraka, Hugo Samir, Dava Fasya, Arkan Fikri, dan Rabani Tasnim Sidik. Hari Rabu malam kemarin, suasananya seperti apa? Kalau ditanya soal suasana sih pasti kacau sih, Mbak. Soalnya kan ya gimana, kita emang benar-benar niat pengen berjuang, pengen harumin nama bangsa di sebuah turnamen yang benar-benar para pemain impikan. Mungkin bukan pemain Indonesia saja, tapi seluruh pemain Indonesia, seluruh pemain dunia pasti pengen mainnya di Pildun. Tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba kacau aja. Kayak kesempatan yang kita nanti-nanti, yang dari kecil nih kita ingin menjadi pemain profesional, dan tentunya semua pemain yang dibilang hoki, seluruh pemain di dunia mimpinya ingin main di Piala Dunia, tapi mimpi kita hilang begitu saja. Itu yang bikin kita sangat kecewa dan sedih. Tentunya. Saya melihat di video itu Arkan menangis. Kamu merasa itu seperti kiamat? Di situ saya sudah tidak bisa berkata-kata karena saya awalnya lihat-lihat video latihan kita gimana kerja keras awalnya. Dari TC pertama kita ke Turki, kita kaget dengan latihan sehari yang 3 kali itu. Kita mati-matian dan kita ada uji coba di situ, dan setelah itu kita berangkat ke Korea, dan di situ kita mati-matian lagi, latihan yang 3 kali sehari lagi. Kita naik turun tangga, terus skipping 20 menit tidak berhenti, dan kita siang ada gym, dan sore kita di lapangan. Karena itu saya jalani semuanya dari awal sama Rabani juga. Karena kalau kita lihat video itu pasti sedih kali, karena Video latihan maksudnya video ya? latihan. Karena kita udah berjuang sama-sama, pasti ini hasilnya nanti ada gitu. Kita latihan, kita kerja keras saja, kita untuk diri sendiri, pasti nanti ada aja hasilnya ya? Gitu. Yakin saya gitu. Makanya saya berjuang, paksa, walaupun itu kayaknya berat gitu kalau dipikir-pikir. Berat kali kalau latihan itu, tapi nanti ada mungkin di Piala Dunia kita bisa nunjukin. Mungkin orang-orang bilang kayak cuma Piala Dunia apa, giveaway gitu. Tapi kan itu buat pengalaman sama kita. Menurutku Kapan lagi gitu kan main di Piala Dunia. Bukan cuma pengalaman sih. Walaupun kita giveaway aja, kita kan juga nggak mau dimalu-maluin juga di negara kita sendiri. Walaupun giveaway kan kita juga berjuang lah. Masa kita dapat giveaway tapi kita nggak bisa buktiin kalau kita ini bisa. Kalau dapat giveaway tapi ujung-ujungnya dipermaluin, ya mending nggak usah jadi tuan rumah sekalian gitu loh. Tapi menurut saya itu juga bukan giveaway. Maksudnya banyak orang yang berjuang di balik terpilihnya kita jadi Piala Dunia gitu, jadi host Piala Dunia. Orang-orang di PSSI yang berjuang, kan nggak tiba-tiba Indonesia jadi tuan rumah. Ada pasti orang-orang yang berjuang bersaing sama negara lain juga buat jadi tuan rumah. Akhirnya ya bukan kita doang yang dirugikan dengan keadaan ini. Ada orang-orang yang berjuang di belakang kita. Ya. Jadi masalah bahwa tuan rumah dan kemudian timnasnya bisa main bukan berarti kemudian ini jadi kalian juga enak-enakan gitu kan? Kenapa ketika memvideokan waktu latihan tuh Rabani untuk kasih lihat pada masyarakat, percayalah kami akan melakukan yang terbaik gitu? Kita udah berjuang dari awal, lelahnya, kebersamaannya, sedih, senangnya bareng-bareng. Ya untuk sampai di Piala Dunia, tapi akhirnya apa? 2 bulan lagi, tinggal 2 bulan, kita nggak sampai ke situ. Mimpi hanyalah mimpi aja gitu. Mimpi hanyalah mimpi. Kalau saya misalnya melihat postinganmu yang sangat viral, itu kalimatnya adalah fighting for the independence of the other countries, but you all destroy all the dreams of the nation's children.
Sweet dreams, fans. See you soon. Waktu kamu nulis itu pas kamu tahu apa? Jadi sibuk membela negara lain, tetapi justru membunuh mimpi anak bangsa. Soalnya pas itu kan ada isu gagal drawing gara-gara penolakan Israel itu. Ya di situ kan jadinya saya mikir kalau benar-benar politik sama sepak bola ini berdampingan ya gak bakal maju sepak bola Indonesia gitu. Soalnya kalau digabungin kan gak bakal cocok gitu loh politik sama sepak bola. Soalnya Palestina aja pelatihnya dari Israel. Terus Israel ini yang banyak orang nggak tahu loh, bahwa tim Palestina saja pelatihnya itu ada orang Israel ya. Iya. Kalau timnas Israel aja kalau dibilang tentang agama, pemain Israel strikernya Muslim. Kalau cetak gol pasti sujud syukur. Terus kemarin-kemarin pemain atlet-atlet Israel yang lain pada bisa masuk Indonesia. Kayak panjat tebing atau sepeda. Tapi kenapa cuma pas sepak bola aja yang dilarang gitu loh? Sebenarnya Israel sama Palestina itu damainya karena sepak bola. Ya, kalau misalkan nolak Israel untuk tampil di Piala Dunia di sini, kenapa nggak dari awal-awal gitu Israel lolos kualifikasi Piala Dunia gitu? Kalau kenapa baru sekarang bilang tolak Israel main di Indonesia? Kalau gitu kan sulit juga. Sebenarnya kan sepak bola itu kan menyatukan kita semua kan. Jadi kita di mana fair play di sana, respect each other. Kenapa nggak boleh gitu kan? Bisa jadi dari sepak bola kita dan mereka Israel kita jadi bersahabat semuanya, berkeluarga, tidak ada hal-hal yang tidak mengenakan lagi. Jadi ya. Kalau emang bener pengen Israel itu gak mau main di Indonesia ya mending caranya bukan gitu. Kita kalau bisa kita satu grup sama Israel, kita kalahin dia, supporter yang ngasih suara. Pasti itu kan malah berhasil kan. Gugur. Kalahkan Israel di laga. Di lapangan. Di Piala Dunia, bola, bukan di Piala Dunia. Sebelum Piala Dunia. Hoki keren juga. Kalau perlu satu grup ya sama tim Israel. Kalahin jadi 10-0 gitu, hoki bisa. Pasti bisa, soalnya kan kita didukung motivasi tinggi satu. Didukung banyak supporter 2. Kita main di rumah kita sendiri 3. Pasti banyak faktor yang bisa membuat kita makin semangat menghadapi Israel gitu. Gak mungkin kita lawan Israel malah kita loyo gitu, gak mungkin. Pasti kita juga punya perasaan yang pengen bantuin Palestina, tapi lewat sepak bola, bukan lewat jalur yang nggak kita tahu gitu. Kalau lewat jalur yang kita tahu ya pasti di sepak bola, bukan di tentang misal politik, misal tentang perang. Gitu kan kita nggak tahu. Kita kan niatnya cuma pengen main bola, bukan pengen kayak gitu. Itu yang tadi Hugo bilang nggak penting banget deh ini alasannya. Iya. Ya. Karena kalau kita lihat dalam bola itu semuanya tidak ada yang memandang diskriminasi berasal dari mana. Iya. Saya mau tanya, waktu sebelum Pak Erik ke Doha kan ketemu dulu kan, itu kan juga cukup emosional. Dan Pak Erik mengatakan bahwa berjanji semoga tetap bisa membawa mimpi kalian. Waktu itu masih punya harapan nggak? Secerca harapan nggak waktu itu, Arkan? Menurut saya pasti ada harapan. Waktu itu ya? Iya, waktu itu masih ada harapan. Tapi sebelumnya kalau udah drawing gagal biasanya itu batal gitu. Cuma karena Pak Erick Thohir masih mau usaha buat berangkat jumpain FIFA, saya masih ada harapan karena kayaknya bisa gitu, pasti bisa, masih ada. Pokoknya masih ada harapan lah biar bisa main Piala Dunia. Tapi setelah dapat kabar itu pasti sedih lah. Siapa yang sudah pesimis sebenarnya hari Selasa malam itu? Saya termasuk pesimis sih. Saya sebelum minta tolong sama Pak Erick Thohir, saya sendiri juga udah pesimis karena sebelum Pak Erick berangkat pun saya sudah bikin story yang sampai viral itu karena yang mana tuh? Yang membunuh mimpi anak bangsa. Oh itu ya. Karena kan emang kalau drawing batal pasti turnamennya batal gitu. Jadi kalian tetap punya harapan, tetap berharap, keep the faith. Tetapi sebenarnya ada nalar juga ya. Wah ini kalau udah drawing batal sih rasanya. Realistis juga. Rasanya. Soalnya kan itu
termasuk ancaman kan kalau benar-benar dipaksa untuk Israel masuk ke Indonesia. Terus kan kalau FIFA mending nggak ambil resiko daripada negara orang ini nggak aman di sana. Menurutku sih itu sih yang membuat FIFA membatalkan Piala Dunia. Pertama kali sebenarnya kecemasan itu atau kekalutan itu terjadi ketika kepala daerah mulai bersuara untuk menolak kedatangan tim Israel. Kepala daerah yang pertama adalah Bali, tempat asal Kadek. Saya ingin dengar jawabanmu sesaat lagi.